Henshin! Biasanya setelah Kamen Rider tamat, selain ada tambahan VC Next dan juga spin-off, ada juga yang nggak boleh dilupakan, yaitu Final Stage. Apa itu Final Stage Kamen Rider? Jadi Final Stage di Kamen Rider adalah acara panggung resmi atau stage show ya yang diadakan setelah serial Kamen Rider di TV itu tamat. Nah, biasanya itu berlangsung di akhir musim sampai awal tahun berikutnya. Secara singkat, ini adalah kayak penutup resminya nih Kamen Rider versi live stage, bukan episode TV. Isinya apa aja? Ini langsung Anda jelaskan aja secara simple ya yang jadi big highlight-nya. Pertama, ada live stage show dengan cerita baru yang ditambahkan juga ya, di mana ini diperankan langsung oleh para aktor aslinya dan juga ceritanya itu eksklusif, tidak tayang di TV, hanya di Final Stage ini aja. Fungsinya ini di Final Stage itu apa? Ya sebagai epilog cerita, atau penutup konflik karakter juga bisa, atau after story setelah episodenya itu berakhir. Tapi biasanya banyak yang nggak terlalu ambil serius ya di versi Final Stage-nya ini guys ya. Tapi cerita di Final Stage juga tetap dianggap canon atau resmi dan juga nyambung ya. Kedua ada talk show ya dari para cast-nya. Jadi para aktornya itu naik panggung mengenakan outfit yang sama seperti yang di serial, di mana mereka itu bercerita apa aja momen-momen berkesan di balik layar. Kesan juga ya pastinya ada selama syuting itu ditambah sama bumbu-bumbu candaan dan juga momen emosional. Dan bahkan suka ada pengumuman proyek baru dari si Final Stage ini guys. Final Stage itu yang menjadi tanda perpisahan resmi ya, dan bener-bener seperti yang terakhir gitu buat para cast Kamen Rider di serial tersebut. Makanya banyak momen emosional di mana para cast juga pada mewek kan kalau kalian sering lihat ya. Dan jangan lupakan juga, Final Stage juga jadi sarana bahkan sampai sekarang itu sudah menjadi rutinitas nih untuk memunculkan form baru yang hanya keluar di Final Stage saja. Sejak Reiwa tuh udah mulai rutin. Heisei juga sebenarnya ada guys ya beberapa ya. Form-formnya ada yang keren banget, bahkan ada yang sampai ampas banget ya. Dan memang rata-rata pada repaint formnya, tapi kalau keren ya nggak jadi masalah. Jadi pembukaan yang cukup panjang ya, dimana Ana jelasin soal Final Stage dulu. Langsung masuk ke inti videonya, dimana Ana itu mau ngerank semua eksklusif form dari Final Stage Kamen Rider di era Reiwa. Berarti dari Zero One sampai ke Gabu ya. Zetsu kan masih ongoing dan belum tamat, ya berarti belum ada final stage-nya. Jadi udah masuk Reiwa, udah pasti ada terus tuh form eksklusif yang muncul di final stage. Jadi Ana jabarin dulu teman-teman ya, satu persatu form apa aja yang keluar ya, dan apa item yang dipakai juga, dan kasih tahu backstory-nya kalau ada. Dan juga pastinya kasih pendapat, dan nanti kita bakal rank di akhir. Langsung aja yuk, kita mulai. Yang pertama, ada dari serial Kamen Rider Zero One dan muncul di final stage-nya, yaitu Kamen Rider Arc Zero One. Bukan Naruto sebagai Zero One dan sebagai MC ya yang dapat eksklusif form di final stage ini, tapi karakter sampingan yaitu Azu, yang masih sama-sama diperankan sama Noah Tsurushima ya. Jadi ceritanya kayak begini. Pada suatu titik, Azu itu menyadari bahwa dia memiliki kebencian, atau di Zero One ini disebutnya itu malis ya. Jadi dia itu punya kebencian sendiri terhadap para Kamen Rider akibat campur tangan mereka dalam rencananya sebagai asisten Arc. Karena itu, si Azu ini berpotensi menjadi Arc sendiri. Dan si Azu ini tuh menyusup ke Hidden Intelligence untuk menyergap si Aruto dan berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero One. Aruto yang saat itu tidak memiliki Zero Two Progress Key kalah di tangan Arc Zero One ini. Dan jelas ya, ini karena Azu yang menjadi Arc sendiri alasannya. Jadi formnya seperti ini ya, dimana ini tuh cuman repaint aja dari Kamen Rider Arc One, tapi jadi berwarna merah. Dan inner suitnya juga diganti ya kalau kalian lihat ya, walaupun sama-sama hitam, tapi motifnya kalian lihat di situ berbeda. Azu berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero One dengan Arc Zero One Progress Key dan juga Hidden Zero One Driver. Mainannya juga dijual ya, dan harganya masih konsisten sampai sekarang nggak turun-turun. Satu Progress Key itu 450.000. Yang kedua, ada Kamen Rider Saber Ultimate Bahamut di final stage Kamen Rider Saber. Masih lekat di ingatan kita ya, bagaimana chaosnya fandom ketika final formnya Saber itu Cross Saber diumumkan dan diperlihatkan bentuknya. Ana masih ingat sampai sekarang tuh ya. Dan ketika Kamen Rider Saber Ultimate Bahamut ini keluar bentuknya di publik ya, tentu saja langsung banyak yang membandingkan ya, mending ini Final Form Saber daripada Cross Saber. Ya kira-kira begitulah. Kalian pasti lihat banyak sekali komentar-komentar seperti itu ya. Yang berubah ke form ini tentu saja MC kita, yaitu Kamiyama Tomang ya. Jadi dengan menggunakan Ultimate Bahamut Wonder Right Book pada Seiken Sword Driver. Dalam wujud ini, statistik Saber hampir identik dengan Wonder Almighty, hanya sedikit lebih rendah. Namun form ini tuh melampaui Cross Saber di semua aspek dan hanya berada di bawah featuring Saber. Selain itu, Saber juga mampu menggunakan kain Ken Reka dan juga Hauken Cross Saber secara bersamaan.
Berasa nggak percaya kan dengar deskripsinya? Ya kita nggak usah ngomongin Cross Saber secara bentuk dan pewarnaan lah ya. Itu dari segi kekuatan ya salah satu yang tergila kan di antara Final Form Reiwa lainnya. Nah ini di atasnya lagi guys. Deskripsi tambahan lagi. Ini katanya ya merepresentasikan kekuatan Absolute Wonderworld dan juga kehendak awal dan juga akhir cerita. Disebut sebagai manifestasi puncak pedang suci dan tidak bisa diakses dengan sembarangan. Base formnya yang masih terlihat seperti kayak Brave Dragon ya. Dan campuran juga dari Saber Primitive Dragon kalau kalian lihat ya. Dan warnanya itu dominan di hitam dan juga emas. Terus juga visornya biru mudanya ya. Itu menurut Ana sih keren ya. Dimana dia juga di sini pakai jubah. Untuk versi DX-nya Ultimate Bahamut Wonderite Book ini tuh dibundle sama si Blu-ray atau DVD Final Stage-nya. Berikutnya ada yang bikin Ana excited nih. Kok excited sih Gan? Kan yang berikutnya Reprise. Iya, emang kenapa? Kan formnya keren. Ada Kamen Rider Revision guys. Bukan cuman masuk kategori eksklusif form aja, tapi Revision udah dihitung sebagai extra final form dari Revise juga. Jadi kata Shin ini tuh bisa diartikan menjadi 3 arti. Yang artinya itu kebenaran sejati, bentuk baru, dan dewa. Nah, kenapa ada dewanya? Kan kalian tahu juga kan ada nama Shin dan Kuroto ya. Revision ini tuh merepresentasikan Ikki dan juga Vice dalam wujud paling jujur setelah konflik kontrak iblis dan juga pengorbanan memori. Sebelumnya orang kan pada mengkritik Cross Saber ya di seri sebelumnya. Di Revise juga banyak orang itu mengkritik Revise Thunder Gale karena pewarnaannya. Revision ini tuh muncul jadi pengobatan ya sama seperti Saber Ultimate Bahamut ya. Ana sih sangat berani menjunjung form ini cukup tinggi ya. Kehadiran form ini tuh membuat banyak yang berpendapat kalau mereka itu waras dari segi pemilihan warna untuk form-formnya Revise terutama Thunder Gale, ya hasilnya bagus seperti ini. Memang secara bentuk ya seperti Thunder Gale ya kalau kalian lihat ya, cuman dengan pewarnaan Revive Rex Genome basic formnya ya, dan setengah lagi pewarnaan Vice dengan si Jack Revise-nya yang hitam biru itu, membuat form ini ya tentunya terlihat keren dan setengah tubuhnya itu seperti kayak terpapar simbiot Venom gitu guys. Cuman kalau Jack Revise kan ya penerapannya kayak cat gitu ya, bukan simbiot guys ya, cat ya. Yang Ana suka bagian Revive-nya sih, karena pewarnaannya seperti Rex Genome dan ditambahin dengan tanduk-tanduk yang runcing juga di sekujur tubuh. Berasa kayak Goku gitu ya, berubah dari Super Saiyan 1 ke Super Saiyan 2. Itulah kira-kira ya penggambarannya perpindahan dari si Revive Rex Genome menjadi si Revision ini guys. Ikki ataupun Vice berubah ke form ini dengan menggunakan True Rex Vice Stem dan pastinya dengan Revise Driver. Nama Vice Stem-nya aja True ya, dimana tadi udah Ana singgung soal kebenaran sejati. Udah Ana junjung tinggi nih ya form ini. Nanti dia ada di rank berapa ya? Disimak terus aja videonya ya. Tadi excited, sekarang bikin lemes. Langsung kayak loncat ke jurang, Pak. Jadi ada Gotochi Gits di sini yang dibagi lagi menjadi 4 form. Gotochi Gits secara harfiah dan artinya itu Gits lokal ya, atau local Gits. Ini adalah variasi dari Magnum Boost yang juga disesuaikan secara khusus dengan daerah tempat Kamen Rider Gits Final Stage itu ya diselenggarakan. Kan gak cuma sekali ya, dengan masing-masing wujud merepresentasikan makanan khas atau kuliner Jepang dari wilayah tersebut. Segmennya ya mungkin ke sini, tapi karena kita konteksnya lagi ngomongin visual nih ya sorry to say ya ini butut banget guys. Form ini memang bukan soal power escalation ya, tapi lebih merepresentasikan identitas lokal Jepang dan juga hubungan Kamen Rider itu dengan masyarakat. Nah, jadi ada apa aja nih si local Gits ini atau si Gotochi Gits ini? Jadi ada Gotochi Gits Osaka yang base formnya itu dari makanan takoyaki. Terus selanjutnya ada Gotochi Gits Fukuoka yang base-nya itu dari mentaiko. Nah, ini form yang paling jeleknya nih ya. Soalnya bintik-bintik kayak gitu, kayak kena cacar ya. Terus ada Gotochi Gits Nagoya ya, ini tuh dari Ebifurai. Dan terakhir ada Gotochi Gits Tokyo yang base makanannya itu dari Monjayaki. Jadi Aceng itu ya tetap pakai Magnum dan juga Boost Buckle ke Desire Driver-nya. Cuman yang membedakan form ini satu sama lain itu dari si Core ID-nya. Dan bahkan sudah pernah Ana review semua juga nih ya di channel ini. Apa Ana taruh di rank 1 aja nih si Gotochi Gits ini ya? Gimana guys? Setuju nggak? Tadi bagus, terus jelek, sekarang bagus lagi guys. Kali ini ada Kamen Rider Gachard Legend Liner. Keren ini Pak ya. Pas Anda baca deskripsi form ini di Kamen Rider Official, ternyata keren dan berkonsep loh. Nih, coba kalian dengerin ya. Kamen Rider Gachard Legend Liner adalah extra final form khusus stage show Kamen Rider Gachard yang berbasis legend dan juga kereta atau lokomotif uap. Yang diakses juga dengan menggunakan Raido Kemi Card Kamen Rider Legendary Legend dan juga Gigan Liner di dalam Gachard Driver. Dua Kemi Card yang digunakan Hotaro, kalau kalian lihat artnya ya, yang bagian Legendary Legend itu bukan gambar Rider
Ridernya, bukan si Kaguyanya, tapi singanya si Legend. Atau di sini case-nya itu ya si Keminya ya. Jadi Keminya itu kan ya singa ya. Dimana singanya juga berevolusi seiring Legend juga yang berubah menjadi Kamen Rider Legendary Legend. Untuk kartu yang satu lagi ada Gigan Liner ya. Dimana ada warna emasnya ya, jadi nyambung sama si Legendary Legendnya. Perasaan sering amat ya ini Gigan Liner dipakai di mana-mana ya. Jadi dua kartu ini tuh di real life bisa kalian dapatkan lewat campaign dari si Final Stage-nya. Soal konsepnya tadi, katanya foam ini tuh punya kemampuan yang ada kesinambungannya dengan Legend Rider. Kan ada unsur legendnya di sini ya, apalagi Legendary Legend yang udah membawa final form dari para Legend Rider. Jadi bukan berubah ke form Legend Rider-nya. Nah, di sini mungkin ya yang Anda tangkap ya ability-nya dan tema keretanya itu yang berfungsi sebagai rel penyambungnya yang menghubungkan si Gachard dengan para Legend Rider. Jadi di sini nih yang konsepnya yang Anda seneng ya. Jadi menegaskan juga Gachard adalah bagian dari warisan panjang Kamen Rider yang berjalan di atas rel legenda yang sudah dibangun puluhan tahun. Anjay, deskripsi ofisialnya kayak begitu loh ya. Ya memang lagi-lagi repaint tapi hasilnya keren ya. Jadi helmet itu dari Super Gachard Cross X-Rex, terus armor dada ya dari Iron Gachard, kelihatan banget. Terus bahunya itu dari Gits Oneness, lengan bawah itu dari Revive Lion Genome, terus ke kaki dan juga inner suitnya itu dari Miracle Gachard. Dan juga dengan sedikit retooling juga berupa penambahan permata bergaya Kamen Rider Legend pada armor bagian dada, bahu dan juga tulang kering. Kelihatan lah karena sekali lagi ada legendnya, makanya ada permata-permatanya. Terakhir ini guys ya, dari Kamen Rider Gabu Final Stage. Dia itu mengambil konsep seperti Gits ya. Cuman ini ya nggak salah menurut Ane, karena seri Gabu sendiri secara tema dan konsep kan snack dan juga makanan manis, bener kan? Kalau tadi 4 form Gits sebelumnya yang diwakilkan ya dengan nama Gotochi Gits atau Local Gits, kali ini ada 5 form dan semuanya itu berbeda-beda nama. Tapi ketika nanti Anda nilai ya, mereka itu ada di dalam satu nomor tetap ya, sama juga Gits seperti itu. Pertama ada Gabu Kin Choco Form. Jadi ini form eksklusif yang muncul di Final Stage yang berlokasi di Ishikawa. Kedua ada Gabu Taco Sen Form, dan ini munculnya itu pas di Osaka. Osaka emang terkenal sama ininya ya, takonya ya. Jadi Gabu itu dapat tambahan lengan tentakel, dan ini tuh hasil repaint dari Granuto Whipple ya. Dan ketiga, ada Gabu Mensen Form. Munculnya itu di Fukuoka, dan dia itu dilengkapi dengan senjata kanabo ya, atau pentungan atau tongkat baseball berduri. Keempat, ada Gabu Uiro Form. Munculnya ini tuh di Aichi. Jadi dia itu menggunakan Geki Tonfa, ya ini tuh repaint dari Juken Sentai Geki Reja ya. Terus terakhir ada Gabu Ninjo yang muncul di Tokyo ya. Selalu Final Stage berakhirnya itu di Tokyo ya, di ibu kotanya guys ya. Dan dia itu dilengkapi dengan senjata berupa kipas dan juga pedang. Kalau boleh jujur-jujuran ya semuanya jelek sih secara visual ya. Tema oke, konsep oke ya, karena ya Gabu kan temanya ya makanan memang, tapi ya formnya ya jelek. Karena harus bertemakan makanan khas banget kan ya, jadi beda gitu sama serial. Es krim jadi keren, terus juga cake jadi keren kan ya. Tapi ini kan benar-benar disesuaikan banget ya. Ane jadi takut nih sama penerapan Final Stage di masa mendatang ya. Karena sekarang itu ya nggak cuma diadakan sekali, tapi beberapa kali juga di berbagai kota. Makanya kayak ada kewajiban gitu dari mereka itu harus munculin form yang sesuai sama kotanya. Takutnya sih kayak gitu ya. Nah, mungkin ada yang juga nanya di sini ya beberapa ya. Gan, itu kan ada form-form eksklusif Final Stage-nya juga yang dimunculin selain yang dibahas di sini. Iya bener, Anda juga tahu kok. Ini kita masukin ke honorable mention aja ya. Ada seperti kayak Kamen Rider Tassel, Kamen Rider Blood Fate ya. Bahkan KYMC aja dapat form Tycoon Boost Marksu. Terus ada juga Geiza Jamato kan ya, dan juga ada Kamen Rider Dread Type Final. Tapi di sini yang Anda nilai yang lebih utama aja. Soalnya nanti ngerenknya ya jadi kebanyakan dong kalau misalkan yang ini juga Anda masukin. Karena ini bukan tier maker, Pak. Tapi rank dengan nomor dan juga urutan. Tetap Anda sebutin aja di sini sekali lagi sebagai honorable mention ya. Oke, sekarang tibalah saatnya kita rank ya. Sudah Anda jelaskan semuanya dan kasih pendapat mengenai form-formnya. Jadi di balik rank ini ada alasan yang kuat. Kenapa Anda taruh di nomor-nomor tertentu ya. Berarti ada 6 nomor dan langsung aja Anda rank dari nomor 6 sampai nomor 1. Kayaknya nomor bawah-bawah udah ketebak nih ya. Nomor 6 alias yang paling bawah dan juga paling buncit ada Local Gits. Wah, ini mohon maaf banget ya. Form Gits sepanjang serial harus diakuin bener-bener keren semua. Gak ada yang gagal, sampai final form gak ada yang gagal. Rider sampingannya juga menurut Anda keren semua. Tapi saat dipadukan dengan makanan khas daerah masing-masing di Jepang,
Kacau dah. Udah maripain semua kan ya dari Magnum Boost atau Boost Magnum ya. Dan menurut Ana ya ini enggak banget deh. Oke, langsung aja ya kita lanjut ke nomor 5 yang sekonsep dengan local Gits ini. Ada form-form dari Gabu di final stage-nya. Nah, tadi kan Gits itu 4, sekarang Gabu itu ya ada 5 form. Puyeng dah. Yang paling jelek itu menurut Ana yang Uiro. Apa itu, kayak kue bolu Pak ya. Warnanya juga mencerang-mencerang gitu ya. Paling mending menurut Ana si Kinchoko. Dan sisanya itu ya udah repaint semua lagi kan dari Popin Gumi ya. Jadi udah masuk tengah-tengah udah mulai bingung nih guys ya. Kalau yang bawah tadi local Gits sama yang form-form Gabu sih gampang banget Ana nilainya. Langsung aja nomor 4 itu ada Kamen Rider Arc Zero One. Ini cuman repaint aja dari Arc One yang original, tapi ya jadi berwarna merah. Jelas Arc One yang original, yang Aruto ya better lah jelas ya. Putih tapi sangarnya berasa banget. Bukan berarti jelek, cuman kan ini ya di tengah-tengah aja gitu sesuai dengan nomornya. Itu ada di nomor 4 ya, nggak bagus dan nggak jelek banget juga. Rasanya pas lah ya taruh di nomor 4. Sudah di top 3 nih ya. Yang paling bikin bingung itu nempatin di nomor 3 dan nomor 2 nih. Swear ini yang bingung. Dilema Ana nih guys. Nomor 3 Ana tempatin sama Saber Ultimate Bahamut deh. Karena udah masuk top 3, ya sekali lagi nggak ada yang jelek. Udah keren semua ini. Ultimate Bahamut, oke banget kok ya. Warna hitam dan emas, apalagi visornya biru, membuat form ini juga terlihat sangar. Apalagi pas udah megang Hawken Cross Saber juga tetap cocok-cocok aja ya. Dan di nomor 2, Ana taruh Kamen Rider Gachard Legendary Liner. Repaint sana sini ya memang ya. Tadi Ana juga udah kasih tahu repaint part-part apa aja. Tapi tetap terlihat keren dan tapi tetap elegan juga dengan warna foam yang dominan di emas karena unsur Kamen Rider Legendary Legendnya. Pengen deh ya suatu saat nanti Hotaro itu ketemu lagi nih sama Kaguya misalkan. Dan Hotaro itu pakai foam ini, terus Kaguya pakai foam Legendary Legend. Ini sangat jauh lebih baik dibandingkan fusion-fusion yang ada waktu itu kayak Exido Mighty, Cyclone Tatoba, Full Rocket. Aduh itu mah apa Pak ya. Dan ini dia nomor 1 di list ini. Form final stage Kamen Rider di Reiwa yang terbaik dan paling keren adalah Kamen Rider Revice Shin. Lupakan Thunder Gale, lupakan Ampasya Revice, ini Ana nilainya tetap secara fair dan juga dengan jujur dan berani. Kamen Rider Revice Shin Ana tempatkan di nomor 1. Gak ada sentimen-sentimen dan juga masalah personal ya. Kalau misalkan ada masalah personal dan juga Ana kepalang benci banget nih ya sama si Revice ya. Ya udah Kamen Rider Revice Shin Ana tempatkan aja di nomor 6 sekalian kan. Ya pokoknya ini udah paling keren Pak. Dengan tema iblisnya juga masuk, pewarnaan Revice yang khas ya di pink pastel dan juga Tosca juga tetap terlihat klop di form 1 ini. Jadi itu dia guys ya. Tentu kalau soal penilaian ini sifatnya subjektif ya. Kalau nggak setuju ya kalian rank aja sendiri nomor 6 sampai nomor 1 versi kalian itu apa ya. Dan juga komentar di bawah. Nanti Ana lihat dan juga baca komentar-komentarnya ya. Lumayan kan pembahasan kali ini, edukasi soal final stage-nya itu ada, dan bagian ngerank juga jadi sisi fun-nya lah di video ini. Next, apalagi yang kita bahas, boleh kasih saran juga di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan guys ya. Akhirnya dibahas juga nih ya perihal final stage di channel Agen Reza ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ya, rank juga versi kalian di kolom komentar bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.